Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini gue bakal bahas foam Ultraman lagi. Udah cukup lama nggak pernah bahas foam. Kali ini gue bakal bahas foam, hasil fusion cahaya dan kegelapan. Intinya kekuatan cahaya dan gelap disatukan, dan melahirkan sebuah foam baru untuk sang Ultraman. Kegelapan ini bisa dari Dark Ultra, atau makhluk yang sumber kekuatannya dari kegelapan. Bukan sekedar jahat ya, walaupun kejahatan biasanya disimbolkan dengan kegelapan, tapi nggak semua yang jahat itu gelap. Jadi foam apa aja yang merupakan gabungan cahaya dan kegelapan? Langsung aja simak pembahasannya. Pertama ada Ultraman Belial Reblood. Foam ini merupakan hasil fusion dirinya dengan alien Reblood. Keinginan balas dendam dan hasutan Reblood membuat Belial menjadi jahat. Kalau nggak dirasuki mungkin dia nggak sejahat sekarang. Terlihat kalau awalnya Belial menolak, tapi bukan berarti tanpa Reblood dia nggak jahat. Selain sifat dan warna tubuhnya yang berubah, kekuatan Belial juga meningkat. Dia juga bisa memerintah para kaiju. Kekuatannya pun sampai bisa menaklukkan tanah cahaya. Dan setelah itu dia membuat kekaisarannya sendiri, menebar teror di mana-mana dengan kekuatannya ini. Kemudian ada Ultraman Zero Darkness. Ini adalah foam ketika Ultraman Zero dirasuki oleh jiwa Belial Reblood. Tubuh Zero pun berubah menjadi merah hitam. Bagi Belial, tubuh Zero adalah tubuh sempurna untuk dirinya. Dan memang foam ini menjadi salah satu foam terkuatnya Belial. Termasuk foam Zero juga, tubuhnya Zero tapi jiwanya Belial. Dengan mudah, foam ini bisa mengalahkan Ultimate Force Zero. Foam ini akhirnya menghilang setelah Zero mengalahkan Belial di alam bawah sadarnya dengan menggunakan foam Shining Zero. Selanjutnya ada Ultraman of Thunder Brister. Foam ini merupakan fusion kartu Zofi dan kartu Ultraman Belial. Kartu Belial awalnya dimiliki Juggler, yang fungsinya untuk melepas segel Maga Orochi, yang tak lain adalah kartu Zofi. Setelah semua kartu Gai diambil Juggler, Tama Yurahime mendatangi Gai, lalu memberikan kartu Zofi dan Belial. Gai tidak punya pilihan lain selain menggunakan dua kartu itu. Awalnya kartu Belial selalu menolak, sampai akhirnya Gai berada di puncak kemarahannya. Barulah kartu Belial mau bersatu dengan kartu Zofi. Gaya bertarung Op sangat brutal. Dia tidak peduli dengan sekitarnya, yang penting bisa mengalahkan musuh di hadapannya. Foam ini baru bisa dikendalikan, atau lebih tepatnya lebih tenang, setelah Naomi menenangkan Gai. Keempat ada foam Ultraman Jet Primitive. Ini adalah base formnya Ultraman Jet, bukan original form ya. Kalau original form yang mirip sama Belial ini. Jet Primitive adalah fusion kapsul Ultraman dan kapsul Ultraman Belial. Meskipun namanya primitif, sifat dari form ini nggak primitif sama sekali. Barbar aja nggak tuh. Kata primitif maksudnya adalah kekuatan yang jahat. Tapi meskipun form ini nggak barbar, ada kalanya dia menjadi berbahaya. Yaitu ketika Riku marah atau berada dalam pengaruh Belial. Bisa jadi brutal banget. Tapi overall ini form yang normal, form yang biasa aja. Selanjutnya ada foam Ultraman Jet lagi, yaitu Ultraman Jet Royal Mega Master. Ini adalah gabungan kapsul Ultraman Belial dan kapsul Ultraman King. Kapsul Ultraman King didapatkan setelah Laiha bertemu dengan Spirit Ultraman King. Bayangin aja, foam ini adalah Dark Ultra yang difusion dengan God Ultra. Udah pasti foam ini bakal OP parah. Tapi pada kenyataannya, foam Jet Royal Mega Master malah bisa dibilang ampas karena terlalu bergantung dengan kapsul Ultraman lain. Jadi foam ini kayak nggak punya kemampuan sendiri. Next ada Ultraman Jet Galaxy Rising. Ini adalah foam Ultraman Jet dari gabungan medal Ginga, medal X, dan medal Orb. Tubuh Jet langsung full armor. Lah terus di mana kegelapannya bang? Kalau dilihat dari adegan transformasinya, di situ ada Ultraman dan juga Belial. Berarti foam ini ada kekuatan gelapnya. Dari kapsulnya Ultraman Belial, yang gua bingung kenapa ada. Kan Riku lagi pakai Z Riser, yang pasangannya Ultra Medal, bukan Ultra Kapsul. Ditambah lagi ada adegan fusion Ultraman dan Belial, tapi nggak jadi Jet primitif. Malah jadi Jet early style. Ini gimana konsepnya coba? Gue nggak ngerti.
Selanjutnya ada Ultraman Hikari. Dia punya armor bernama Upgear, atau disebut juga Armor of Revenge. Ketika menggunakan armor ini, Hikari dikenal sebagai Hunter Knight Tsurugi. Armor ini berasal dari jiwa penduduk Ark dan mengandung kekuatan gelap, membuat Hikari termakan dendamnya. Tapi untuk sekarang armor Upgear udah nggak ada kegelapannya lagi. Ada atau enggaknya nggak ngaruh sih, Hikari nggak jahat juga. Selanjutnya ada Ultraman Toregia. Ultraman paling gak jelas ini ternyata formnya hasil fusion cahaya dan kegelapan. Form Toregia adalah gabungan dirinya dan Dark Grimdo. Dengan cara menyegel Dark Grimdo ke dalam dirinya sendiri, Toregia mendapatkan Toregia Eye, dan ketika digunakan tubuhnya dilapisi armor kegelapan. Ada yang bilang armor ini mirip baju itu. Iya itu, kalian tahulah. Gua nggak boleh sebutin. Tapi meskipun form ini dari Grimdo, ketika Grimdo lepas dari tubuhnya Toregia, dia tetap punya form ini. Mungkin emang udah nyatu sepenuhnya lah. Jadi nggak ngaruh ada atau nggaknya Grimdo. Sama dengan Belial juga kan. Waktu Rebloodnya keluar, ya Belial nggak ngaruh. Cuma yang ada di alam bawah sadarnya aja, yang berubah jadi early style. Next ada Ultraman Z Delta Resclaw. Form ini didapatkan dari hasil fusion modal Ultraman Jet Primitive, modal Ultraman Zero Beyond, dan modal Ultraman Belial Atrocious. Ini adalah form hasil fusion yang difusion lagi. Gak heran kenapa desainnya rame. Tapi anehnya tetap keren, karena nggak asal tempel doang. Meskipun form ini ada Belialnya, tapi waktu debutnya nggak marah-marah kayak Orb. Waktu berubah pertama kali aja nolak. Dan waktu Haruki marah juga jadi barbar. Itu aja sih yang kelihatan Belialnya. Dan form ini sepaket dengan pedang Beliaro. Meskipun emang Beliaro itu bukan dari hasil fusionnya, tapi awalnya Beliaro cuma mau dipakai kalau Z menggunakan Delta Resclaw. Tapi pada akhirnya pun suka-suka Beliaro aja. Kemudian ada Ultraman Z Deathsium Resclaw. Ini adalah upgrade dari form Delta Resclaw. Ketika Z menggunakan Delta Resclaw, Beliaro memberikan kekuatan gelapnya kepada Z, membuat form ini dipenuhi kegelapan. Bedanya Delta Resclaw dengan Deathsium Resclaw, ya cuma kegelapannya aja lebih banyak, sampai-sampai jadi ireng. Dan waktu itu dipakai untuk lawan Belial, jadi munculnya pun cuma sebentar doang. Ngeluarin kosen ya udah gitu doang, gak sempat dipakai untuk hand to hand. Dan yang terakhir ada form Ultraman Trigger Truth Type. Ini adalah form gabungan Ultraman Trigger dan juga Trigger Dark. Ignis memberikan kekuatan Trigger Dark kepada Kengo. Form ini hadir untuk mengalahkan Carmilla yang sudah menjadi Megalotor second form. Kekuatan Eternity Core nggak bisa mengalahkan Megalotor. Harus ada cahaya dan kegelapan, barulah Carmilla bisa kalah. Oh ya, meskipun tagline form ini adalah form sejati Trigger, tapi bukan berarti ini adalah form aslinya Trigger. Form aslinya Trigger ya Trigger Dark, yang kemudian menjadi multi-type. Maksud dari sejati adalah Trigger dan Trigger Dark yang berpisah akhirnya bersatu kembali. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Form Ultraman hasil fusion cahaya dan kegelapan. Dan mungkin ada yang bertanya nih, 3 mana bang? 3 bukan fusion cahaya dan kegelapan. Karena dia emang pakai kekuatan gelap untuk menyerap kekuatan gelap. Barulah dikonvert menjadi cahaya. Jadi beda konteksnya. Kalau Trigger Dark Eternity, gue nggak menemukan sumber kalau itu form. Cuma sekedar dipakai untuk finisher. Dan dari sepengetahuan gue juga, Eternity Core sifatnya netral. Bukan cahaya dan juga bukan kegelapan. Jadi segini aja video kali ini. Kalau ada yang kurang, tambahin sendiri. Ada informasi yang salah, koreksi aja. Ada banyak ini, jadi bisa aja gue lupa. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue Prayoga_Rizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next time.